daring SMP Al-Huda Kota Kediri. Pada pagi hari ini kita mapelnya atau mata pelajaran pada pagi hari ini adalah bahasa Inggris. Anak-anakku, sebelum anak-anak memulai atau mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini, anak-anakku menyiapkan dahulu peralatannya, buku tulis, kemudian pensil. Jangan lupa anak-anakku ada kamus di samping anak-anakku semuanya. Anak-anakku yang saya sayangi, karena situasi dan kondisi kita pada pagi hari ini belum bisa memungkinkan untuk kita jumpa lagi lewat tatap mata begitu, atau kita berjumpa secara bersama-sama dalam lingkaran sekolah, tetapi kita jumpa dalam pembelajaran daring online. Marilah anak-anakku kita simak pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang obligation. Kita mulai sekarang. Hello, how are you student? I hope you are fine. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Anak-anakku semuanya, materi yang Bunda berikan pada pagi hari ini yaitu tentang obligation. Apakah yang disebut dengan obligation? Obligation dalam bahasa Inggris itu tentang sesuatu must, keharusan kalau in Indonesian ya. Saya ulangi lagi, obligation kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah keharusan. Dalam pembelajaran pada pagi hari ini, obligation itu adalah untuk mengungkapkan ide dari sebuah keharusan, berbicara tentang aturan, kewajiban, atau untuk memberikan nasihat yang tegas pada orang lain ataupun pada diri sendiri. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, itu ada beberapa macam model. Model itu adalah suatu ungkapan. Nanti Bunda sampaikan ada beberapa ungkapan, tetapi kita ambil dulu untuk yang model saat ini adalah kita yang khusus masih menggunakan obligation yaitu must. Must adalah model verb dalam bahasa Inggris yang salah satu fungsinya adalah untuk menyatakan suatu kewajiban. Saya ulangi lagi, must adalah fungsi untuk menyatakan suatu kewajiban. Must pada umumnya dipakai untuk menyatakan kewajiban yang datang dari diri sendiri atau si pembicara. Kemudian kewajiban atau keharusan tersebut tidak datang dari luar atau dari orang lain. Selanjutnya untuk fungsi must. Fungsi must itu dipakai untuk menyatakan kewajiban yang keharusnya yang berasal dari diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, must digunakan untuk sebuah kewajiban atau keharusan dalam sebuah kalimat formal atau aturan tertulis. Yang ketiga, must digunakan untuk memberikan nasihat. Yang selanjutnya,
yaitu menyatakan sebuah larangan. Anak-anakku semuanya, Bunda sampaikan di sini ada beberapa pattern mas atau penggunaan mas yang diikuti oleh kata kerja. Dalam suatu kalimat itu pada umumnya itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Jangan lupa anak-anakku membuka buku atau catat the note kelas 7 dahulu. Nah, anak-anak di situ anak-anak bisa melihat untuk suatu kalimat itu mempunyai subjek. What is the kind of the subject? Macam-macam subjek itu apa saja? Anak-anak akan mengetahui di situ. Karena ini kita review kembali, untuk subjek itu ada she, he, it, I, we, you, she, I, we, you, they, dan sebagainya. Nah, itu anak-anak bisa melihat. Makanya Bunda tandaskan jangan sampai buku atau your note itu jangan sampai hilang, dan ini tetap ditulis kembali. Oke, kita masih dalam pembelajaran mas dulu. Pattern pola mas using verb untuk kata kerja, yaitu untuk bentuk the positive form, bentuk positif, itu adalah subjek, kemudian mas, diikuti dengan verb 1 atau kata kerja bentuk 1 plus objek. Itu untuk the positive form. Selanjutnya, untuk bentuk negatif atau the negative form, itu adalah subjek plus mas plus not plus verb 1 kemudian diikuti oleh objek. Selanjutnya, mas digunakan atau ditempatkan pada bentuk interrogatif, pertanyaan. Nah, tempatnya mas itu dirubah di depan menjadi mas plus subjek plus V1 verb 1 plus objek. Nah, tolong anak-anak nanti ini tetap ditulis di buku, kemudian dipelajari kembali. Selanjutnya, Bunda memberikan contoh example, contoh atau example itu sama nih. Bunda berikan example penggunaan mas diikuti dengan kata kerja. Untuk bentuk positif, polanya tadi adalah subjek plus mas plus kata kerja. Nah, ini Bunda berikan contoh untuk yang bentuk positif. Di situ ada Robert must wear his office uniform on Monday. Saya ulangi lagi. Robert ini sebagai subjeknya, must itu penggunaan obligasinya, kemudian wear itu adalah kata kerjanya. Nah, artinya di sini Robert harus atau wajib memakai seragam OSIS pada hari Senin. Ini untuk yang bentuk positif. Sedangkan untuk yang bentuk negatif, tadi anak-anak membuka kembali, itu adalah susunannya. The rule-nya itu adalah subjek plus mas plus not plus kata kerja bentuk 1. Nah, ini Bunda berikan contohnya, yaitu Robert must not wear his OSIS uniform on Monday. Robert tidak harus atau tidak wajib memakai seragam OSIS pada hari Senin. Ini bentuk negatif karena di situ ada not-nya. Sedangkan kita change lagi ke bentuk irregular verb. Ke bentuk interrogatif. Itu menggunakan must di depan
Must Robert wear his or his uniform on Monday? Must di depan itu bentuk pertanyaan. Haruskah atau wajibkah Robert memakai seragam olahraga, seragam untuk hari Senin? Nah, ini untuk patternnya atau untuk di example-nya. Nah, anak-anak bisa membuka kembali ya. Nah, selanjutnya Bunda memberikan contoh. Nah, ini di sini Bunda akan memberikan contoh. Change the sentences into negative and interrogative. Anak-anak, rubahlah kalimat tersebut dalam bentuk negatif dan interrogatif. Jadi di sini anak-anak melihat kembali rumus yang telah Bunda sampaikan tadi. Kalau rumus positif tadi subjek plus mas plus V1. Sekarang anak-anak rubah untuk bentuk negatif, berarti subjek kemudian plus mas plus not plus V1. Untuk yang interrogatif, masnya di depan, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti kata kerja bentuk 1. Nah, dicoba, nggih. Nah, next selanjutnya, kalau tadi Bunda memberikan contoh mas yang diikuti dengan kata kerja plus objek, sekarang bagaimana penggunaan mas diikuti dengan be plus adjektif? Nah, apakah yang disebut dengan adjektif di sini? Yang disebut dengan adjektif yaitu adalah kata sifat. Jadi sekali lagi Bunda tandaskan, pelajaran bahasa Inggris buku kelas 7 jangan sampai hilang karena kita tetap memakainya. Jadi anak-anak tidak akan lupa. Anak-anakku semuanya, ada pattern atau rumus the rule untuk penggunaan mas diikuti to be kemudian diikuti adjektif. Untuk yang bentuk positif yaitu subjek plus mas ditambah dengan be, nah, must be plus adjektif diikuti dengan noun atau adverb. Selanjutnya untuk yang bentuk negatif yaitu subjek plus must plus not plus be ditambah dengan adjektif, noun atau verb. Untuk yang bentuk interrogatif itu must di depan diikuti dengan subjek plus be plus adjektif, noun dan adverb. Bunda akan berikan contohnya untuk penggunaan rumus tadi. Di sini ada contohnya, sangat simpel sekali, yaitu untuk the positive form, bentuk positif, she must be on time. Dia harus datang tepat waktu. Nah, she must be, ada be-nya di situ. Itu untuk bentuk positif. Sekarang kita rubah untuk bentuk negatif. She must not be on time. Dia tidak harus datang tepat waktu. Itu untuk yang bentuk negatif. We change again, kita rubah ke dalam bentuk interrogatif, bentuk pertanyaan. Nah, berarti must she be on time. Nah, oke. Ini sambil memandang kita juga melihat gitu nak nggih. Nah, Bunda akan memberikan contohnya di sini. Itu ada there must be noise in the classroom. Cobalah anak-anak merubah sambil melihat rumusnya. Nggih. Cobalah anak-anak
merubah sambil dilihat rumusnya. Gitu deh anak-anak. Contohnya bagaimana? Di situ ada they must be noise in the classroom. Itu untuk bentuk positif. Berarti kalau kita rubah ke dalam bentuk negatif menjadi they bla bla bla. Dilihat rumusnya kembali. Nah, sambil belajar menjadi apa? They must not be noise in the classroom. Kita rubah we change ke dalam bentuk interrogatif menjadi bagaimana? Iya, menjadi must they be noise in the classroom. Nah, anak-anakku semuanya, mohon setelah melihat pembelajaran daring pada pagi hari ini, anak-anak bisa mengerjakan untuk yang obligation. Jangan lupa dalam pembelajaran pada pagi hari ini tidak ada tugas, tetapi anak-anak mencatat kembali pelajaran yang sudah lalu sampai hari ini, dan itu nanti Bunda akan koreksi. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum anak-anak menutup atau kita close untuk pelajaran obligation pada pagi hari ini, Bunda pesan anak-anak tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita tidak boleh lengah terhadap kesehatan kita sendiri. Tidak boleh lengah karena sekarang ini sudah banyak aktivitas yang digunakan atau daily activities hampir semuanya sudah normal. Walaupun kita kembali ke new normal, tetapi ingatlah kita masih harus menjaga diri sendiri. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat, mengikuti aturan pemerintah, mengikuti aturan sekolahan, stay at home. Jika ada informasi pasti akan kita berikan. Terima kasih pada pagi hari ini anak-anakku. Tetap stay at home, mencatat di rumah bersama keluarga. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup acara pembelajaran pada pagi hari ini. Let's close our lesson today.